Bismillah, semoga sehat selalu kawan semua. Kali ini saya ingin melakukan analisa broker summary terhadap saham-saham blue chip, juga respon terhadap pemberitaan saham dengan realitas pergerakan harga saham sebulan kemudian. Nah, ini ada sebuah berita 10 saham blue chip 2023 yang cocok untuk investasi saham. Ini berita dari idxchannel.com ya, pada tanggal 1 Maret. 1 Maret, kenapa 1 Maret? Ya karena kita anggap beberapa bulan lalu dan kita akan lihat kondisinya pada hari ini. Dan kita akan coba analisa berdasarkan broker summary. Nah, dari 10 itu hanya kita ambil beberapa saja saham itu yang dianggap cocok untuk investasi. Itu di bulan Maret. Satu adalah BCA, lalu Telkom, ICBP ketiga, lalu selanjutnya adalah yang kita akan ambil nanti Telkom, ICBP dari 10 saham itu, lalu Astra Internasional, UNTR, Antam, Gudang Garam. Nah, itu ya, Gudang Garam itu adalah saham-saham yang dianggap 10 yang cocok BNNI dan Bank Indonesia. Nah, kita akan ambil yang pertama adalah saham dari 10 saham itu yang kita akan ambil pertama akan kita analisis Telkom, PLKM, yang pada bulan Maret itu harganya 3.700 atau turun 11% dibandingkan bulan Januari. Nah, kita lihat pada hari ini harganya adalah 1.000 Telkom ya. Telkom, kita akan cek harganya pada hari ini. Berapa harga Telkom di broker summary. Ini kita pakai Mandiri Sekuritas. Itu yang pertama nanti Telkom, yang kedua ICBP, dan yang ketiga Antam. Kita ambil contoh 3 saham itu ya. ICBP, Antam, dan Telkom. Kita cek. Ini adalah ada saham-saham yang kita anggap cocok. Antam, ICBP, Telkom. Kalau ICBP ini masa itu instan di Indonesia dan sudah 30 tahun tentunya. Lalu Antam juga, ini berita ditulis pada 3 Maret. Sekarang kita ingin melihatnya tentu pada bulan Maret. Itu ditulis beritanya pada 1 Maret. Kita cek. PLKM harganya sekarang 4.000. Artinya berita ini relevan ya, bahwa IDX tadi dari 10 itu, kalau kita lihat saham PLKM mengalami kenaikan dari 3.000 cukup ya, sekarang adalah 4.000. Jadi itu rekomendasi yang cukup baik ya pada bulan Maret. Mengapa? Dan kita lihat broker summary pada saham Telkom itu dari tanggal Maret sampai tanggal 6, BK, KZ, AK, LG, OD ini adalah broker-broker yang banyak digunakan oleh investor asing ya. Buy ya. Misalnya BK, yaitu JP Morgan Sekuritas Indonesia membeli 3,6 juta lot ya volumenya. Lalu yang jual itu juga KZ, juga Chelsea, CLSA Sekuritas, dan AK, UBS Sekuritas. Ini broker-broker asing. Jadi asing melakukan akumulasi pada saham Telkom, dan yang jual sebenarnya sama juga, ZP asing, RX, CMQR. Nah, yang perlu di bawahnya ini ya. Ini biasanya
Verdana Sekuritas, market maker juga menggunakannya. Nah, PD, YP ini adalah retail. Yang jual retail, BCA, GR juga, ya, XC ini yang biasa dipakai retail ya. Biasanya ada 5 lah yang biasa populer di kalangan retail: XC Ajaib, BNI Sekuritas, ya, Panin juga sebenarnya, YP ini banyak, Miri Aset, BCA Sekuritas, dan PD. Ini artinya apa? Sahamnya waktu disebut pada berita tadi adalah di bulan Maret dan sekarang harganya sudah naik di 4.050, artinya asing melakukan akumulasi pada masa itu dan sekarang harganya naik. Lalu bagaimana ke depannya? Tentu kita lihat juga kondisi distribusi asing karena saham ini kepemilikan dan partisipasinya cukup kuat. Jadi Telkom kalau kita lihat terakhir kita cek di tanggal 12 pada hari Senin 12 Juni, PD mulai beli, ya, YP mulai beli, ya. Kalau kemarin itu mereka itu Atlas XC mulai beli dan asing mulai jualan. MG, BK, ZP mulai distribusi pada saham. Nah, oleh karena itu, kalau melihat berdasarkan analisa broker summary, tentu asing akan melakukan distribusi. Dan pada saham yang seperti ini, biasanya asing melakukan distribusi, maka harga akan bergerak turun. Jadi, kalau kita bisa simpulkan bahwa berita CNBC IDX tadi, Telkom memang mengalami kenaikan waktu dia sebut dan sekarang pada masa mulai posisi downtrend. Nah, yang kedua ICBP. Lalu kita lihat ICBP partisipasi ya tidak terlalu kuat pada saham ini. Lalu kita lihat tadi pada bulan Maret ya, dari bulan Maret kita cek AK, BB, BK, AK ini UBS, BB Perdana, BK CS, YU, CS, ya. Ini adalah broker-broker asing, Credit Suisse dan sebagainya, melakukan akumulasi sebanyak 438.000 volume lot. Dan kita lihat yang jual, ya, ICBP, YP, broker retail melakukan jual, SQ, NI pada jual, dan harganya kita lihat 11.000 juga mengalami kenaikan dari bulan Maret sampai sekarang di 11.000. Itu selama dari Maret, April, Mei. Nah, kita lihat pada bulan Juni bagaimana pergerakannya pada penutupan pasar tanggal 12. Kita lihat YUKZ masih tetap buy, PD buy, retail mulai membeli, dan ZP asing ya, mulai juga mendistribusi secara perlahan. Kita melihat harganya dalam minggu ini mulai mengalami penurunan. Nah, apakah ini akan diakumulasi? Tentu semuanya bergantung pada puas market maker. Tapi kalau kita lihat situasi seperti ini, sepertinya akan, kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi ini hanya sebuah prediksi, akan terjadi distribusi yang akan mengakibatkan harga ICBP akan turun. Nah, kita coba satu lagi, dua lagi lah, ASII, Astra Internasional, yang tadi kita lihat dari bulan Maret, ini kita buka Maret, ini pakai Mandiri Sekuritas ya, ini yang saya punya. Kita lihat BB, YU, KZ, BK, ZP, Maybank. Ini adalah broker-broker yang digunakan oleh asing, investor asing, membeli cukup besar 709.000 di Astra Internasional. Dan yang jual selama hampir 3 bulan adalah YP, PD, NI. Itu CS ini adalah sama-sama. Mereka kan harus menggerakkan satu sama lain. Jual beli biasanya XC ya. Nah, itu kita lihat juga melakukan distribusi. Itulah yang membuat harganya
kemudian naik selama 3 bulan ya, Astra Internasional. Tapi kita lihat pada penutupan apakah asing terus masuk atau tidak. Kita lihat YU masuk, PD mulai beli, retail mulai beli, retail YP juga mulai beli, SC mulai beli, dan harganya kita lihat ini harga 6.800 ini pada tanggal 13 sekarang saya buat video. LG AK mulai melakukan distribusi secara perlahan. Dalam minggu ini kita lihat harganya memang sideways. Nah, itulah kondisinya. Nah, kalau asing terus melakukan distribusi, tidak kemungkinan saham Astra ya, Juni ini akan mengalami mulai pada fase downtrend kembali karena asing melakukan distribusi. Dan yang terakhir, kalau kita lihat adalah Antam. Nah, Antam kita lihat harganya 3 bulan juga mengalami kenaikan dari Maret. Kita lihat misalnya Antam, ini kalau kita lihat beritanya, ini Anda lihat beritanya, Antam 1 Maret ini sudah tidak asing lagi. Antam industri tambang emas, sahamnya pada 1 Maret itu 1.900. Dan sekarang kalau kita lihat sama 1.990, ada kenaikan sedikit saja. Nah, kita lihat bagaimana berdasarkan analisa broker summary. Nah, pada penutupan pasar, nah kalau Antam tadi kalau kita lihat selama sebulan ini, ya, paling banyak melakukan pembelian adalah 1 juta. Volumenya lot itu adalah YU ya. YU ini juga CM Sekuritas Indonesia AK. Artinya asing terus melakukan pembelian selama 3 bulan dari Maret. Nah, tapi harganya kita lihat 3 bulan tadi dari Maret hanya di 1.900 saja, sekitar itu naik ke 2.000. Nah, kalau kita lihat yang jual itu adalah BK, CC, PD. Ya. Ini menunjukkan masih pada sideways, asing sama asing, dan retail menjual. Nah, artinya ini pada posisi sideways, belum ada yang signifikan, dan kita lihat XC ya masuk beli ya dan sebagainya. Artinya ini belum ada distribusi retail ataupun retail masuk banyak dan asing juga seperti itu. Nah, itulah kondisinya dalam situasi ini saham yang cukup menarik. Kita lihat pergerakan investor asing meskipun saham ini kepemilikannya tidak dalam kuasa investor asing, tapi ini saham menarik. Nah, dari 4 saham itu, saya kira yang pada posisi yang tadi ada ICBP Telkom itu naik dan pada posisi mulai turun. Nah, Antam masih tahap konsolidasi. Nah, dalam situasi ini, saham ini kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Dan saya lihat investor YP, Mirai, dan XJ tetap beli. Nah, dalam situasi seperti ini, kita hanya wait and see. Kita ingin melihat bagaimana mencari momentum, kapan kiranya retail melakukan distribusi, dan asing melakukan akumulasi. Nah, itulah analisa broker summary pada saham-saham blue chip ya. Yang kita lihat ini Antam tadi XC, YP ya, masih akumulasi, dia konsolidasi. Nah, kita akan tunggu momentum itu sampai retail melakukan distribusi dan asing akumulasi. Itulah momentum yang tepat kita untuk entry. Saya kira itu. Anda bisa kasih komentar saham-saham apa yang akan kita layak dengan pendekatan analisa broker summary. Terima kasih.